Di malam hari ini kita ada satu judul, yaitu berkaitan dengan amalan yang menghalangi rizki. Amalan yang menghalangi rizki. Kita paham bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menuliskan beberapa hal 50.000 tahun sebelum langit dan bumi ini diciptakan, sebagaimana sabda Nabi dan keterangan para ulama, juga disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, hadis Arba'in nomor 4, bikat birizkihi wa amalihi wa ajalihi wa syakiyun al sa'idun. Ya, sudah dicatat rizkinya, dicatat ajalnya, dicatat amal-amalnya, dicatat apakah dia itu termasuk orang-orang yang bahagia atau orang-orang yang kemudian sengsara. Pada hakikatnya semuanya sudah ada pada ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kesempatan malam hari ini kita akan mengupas sedikit terlebih dahulu tentang pengertian daripada rizki, karena di antara kita masih banyak yang kemudian mengartikan dan memaknai rizki itu terlalu sempit, Bapak Ibu hadirin. Ya. Makanya di sini kita sebutkan al-katsiru minan nasi, kebanyakan manusia yang duruna ila rizki nadrotan dayyiqatan qasirotan. Ya, jadi kebanyakan manusia mereka melihat bahwa yang disebut dengan rizki itu adalah sesuatu yang dayyiqah, qasiroh. Dayyiqah itu sempit. Ya, maknanya sempit, yang artinya rizki itu sebenarnya luas menurut pengertian syariat. Tapi menurut pandangan kita, menurut pandangan kebanyakan manusia itu sempit. Fahum yatasawwaruna annahul mala fahasiba. Dan mereka, ya, orang-orang yatasawwaruna, mereka menggambarkan bahwa yang namanya rizki itu adalah berupa al-mal. Ya, berupa al-mal. Apa itu mal? Harta, ya, berupa uang. Jadi kalau rizki itu belum berupa uang, belum berupa harta, itu belum disebut rizki. Ini kebanyakan orang itu mengatakan berpendapat seperti itu. Ya. Makanya qala Ibnu Mandur fi Lisanil Arabi, ya, di dalam sebuah kamus namanya Kamus Lisanul Arab, Ibnu Mandur mengatakan, menyebutkan bahwa ar-rizku, rizki adalah huwa matakumu bihi hayatu kullakain hayyun madiyun kana au ma'nawiyun. Ya. Jadi di dalam Kamus Lisanul Arab yang disebut dengan rizki itu adalah semua hal yang bisa menopang kehidupan makhluk hidup, baik materi maupun secara maknawi, baik materi maupun secara maknawi. Ya, maknanya sangat luas sekali, Pak. Ya, maknanya sangat luas sekali. Makanya kemudian beliau mengatakan fal imanu rizkun, termasuk dari rizki adalah sesuatu yang tidak bisa diindra, ya, tidak bisa dilihat oleh mata. Tidak hanya harta. Kalau harta bisa dilihat oleh mata, uang, ya, kendaraan, rumah dan lain sebagainya, termasuk HP, itu adalah harta. Tapi fal imanu rizkun, iman itu adalah bagian dari rizki yang Allah berikan. Ya, iman itu bagian dari rizki, Pak. Jadi kalau ditanya tentang tentang rizki yang kemudian terbesar, itu bukan harta, ya, tapi al imanu rizkun, iman juga bagian termasuk daripada rizki. Wahubun nabi rizkun, kita diberikan rasa cinta kepada Nabi SAW, sehingga setiap malam Jumat mulai maghrib sampai maghrib hari malam Sabtunya kita senantiasa bersolawat kepada Nabi SAW. Itu bukti cinta. Kita senantiasa melaksanakan sunnah-sunnah fitrah. Ya, sunnah-sunnah fitrah itu sunnah-sunnah yang kaitan dengan motong kuku, ya, kaitan dengan memotong kumis, ya, kaitan dengan mencabut bulu ketiak, ya, dan membiarkan lihyah atau membiarkan janggot, ya, dirapikan janggotnya. Ya,
Ini bagian daripada sunnah Nabi. Dan saat orang kemudian mengamalkan sunnah Nabi, fitrah, ya, al-fitratu khamsah tadi, fitrah itu ada 5, itu bagian daripada bentuk cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, motong kuku tangan, memotong bulu kemaluan, ya, termasuk bagian daripada bentuk cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita melakukan itu semua? Ya, karena itu disunahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana sabdanya yang sangat terkenal. Ya. Wahubus sahabah rizkun, cinta kita kepada para sahabat Nabi juga bagian daripada rizki, Pak. Abu Bakar, Umar, Utsman, al-Asyrah al-Mubasysyaruna bil Jannah, 10 sahabat yang diberi kabar gembira dengan surga, ya, termasuk kita meneladani kisah-kisah mereka dan lain sebagainya, ucapan-ucapan mereka, nasihat-nasihatnya senantiasa kita. Itu bagian daripada rizki. Wal ilmu rizkun, termasuk ilmu. Ya, ilmu itu bagian dari rizki. Makanya Nabi Musa alaihissalam doanya adalah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, bagian dari rizki. Jadi tidak hanya sesuatu yang kemudian terlihat oleh mata. Ya, ilmu itu bagian daripada rezeki. Wal khuluqu rizqun, termasuk akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Ya, akhlak yang baik itu adalah hasil daripada pendidikan. Ya, akhlak yang baik itu hasil daripada ilmu. Ya, yang melahirkan akhlak yang baik itu bagian daripada rezeki. Wa zaujatu sholihatan wa zaujatu sholihatu rizqun, termasuk istri yang solihah, anak yang solihah, itu adalah bagian daripada rizki. Ya, rizki. Ya. Wal hubbu fillahi rizqun, cinta karena Allah, cinta kepada sahabat kita, kepada tetangga, kepada teman dan lain sebagainya, itu juga bagian karena Allah. Ya, cintanya karena Allah itu bagian dari rizki. Wal malu rizqun, harta itu bagian dari rizki. Wa ma anta fihil an, dan keadaan kita hari ini, Pak, itu bagian daripada rizkin. Wa siyamu kalin nahari rizqun, puasa kita lapar-lapar di siang hari juga bagian dari rizki. Wa qiyamu kal lail rizqun, qiyamul lail kita, sholat malam kita, karena tidak semua orang diberikan kesempatan diberikan rizki qiyamul lail. Kadang orang diberikan untuk lail, Pak, untuk malam-malam di situ. Ya, tetapi tidak semua orang itu diberikan rizki untuk sholat tahajud. Kadang jam 2 bangun, ya, jam 2 bangun, jam 1 bangun, jam 3 kadang bangun, Pak. Ya, tapi tidak semua orang diberikan rizki bangun dan bermunajat. Hanya sekedar bangun kemudian nonton televisi. Apa yang ditonton? Sepak bola. Ila ghairi dzalik, ya, dan selain daripada itu semua. Warrazaku bi kulli hadhil arzaq huwallah, dan semua ini, rizki ini, ya, tidak hanya harta, dan ini semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ar-rizqu laisa wal malu faqad, ya, yang disebut dengan rizki itu adalah tidak hanya sekedar al-mal, harta, uang. Nah, ini, Pak, yang harus kemudian mindset kita yang harus kita ubah. Ya, jadi kalau orang sudah diberikan sehat tapi tidak punya uang, dia belum dikatakan dapat rezeki. Itu mindset kita sebelumnya. Ya, mindset kita sebelumnya. Jadi kalau dapat uang, alhamdulillah dapat rezeki, begitu. Padahal rezeki itu lebih luas. Ya, ini pengertian daripada rezeki. Berkaitan dengan rezeki ini ada beberapa hal yang perlu sampaikan di sini. Ada satu kaidah, man istajalar rizqa bil harami muni al halal. Ya. Barang siapa yang beristijal itu kesusu-susu, ya, mendahului. Ya, mendahului untuk apa? Untuk ar-rizqa, mendapatkan rizki. Ya. Dengan apa? Bil harami, dengan cara yang haram. Barang siapa yang dia itu kesusu-susu, Pak, ya, serakah, ingin mendapatkan harta, ya, tapi dengan cara yang haram, muni al halala, maka orang tadi akan tercegah dari sesuatu yang halal, ya, akan tercegah dari sesuatu yang halal.
Apa dalilnya? Ruwiya an Ali radhiyallahu an, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, annahu dakhala Masjidal Kufah. Beliau masuk Masjid Kufah. Fa'atahu laman dabatahu hatta yusolliya. Sampai kemudian Ali radhiyallahu an menyerahkan tunggangannya, keledainya kepada salah seorang laki-laki. Ya, tali keledainya dikasihkan sama laki-laki tadi dan beliau tinggal sholat. Ya, tolong pegangin ya, tak tinggal sholat dulu. Masuk Masjid Kufah. Falamma faragha min sholatihi akhraja dinaran liyu'tiyahu al-ghulama. Ketika beliau sudah menyelesaikan sholat, ya, sholatnya sudah dikerjakan oleh beliau. Kemudian beliau mengeluarkan akhrajahu dinaran. Dia mengeluarkan 1 dinar. 1 dinar ini digunakan untuk apa? Liyu'tiyahu al-ghulama, untuk memberikan upah kepada al-ghulam tadi, seorang laki-laki yang dititipi tadi, Pak. 1 dinar. Di riwayat yang lain 2 dinar. Ya, di dalam riwayat yang lain ada yang mengatakan 1 dinar, ada yang mengatakan 2 dinar. Jadi riwayatnya banyak, tidak hanya 1. Jadi nanti jika ada perselisihan di dalam masalah ini tidak masalah, karena tidak menyelisih makna. Ya, di sini disebutkan dinar. Ali bin Abi Thalib itu memberikan upah ini, ya, akan memberikan upah ini kepada gulam tadi dengan 1 dinar. Fawajadahu qad akhadal khatamad dabati wan sarafa. Ternyata beliau Ali bin Abi Thalib mendapatkan laki-laki tadi itu yang dititipi tadi, Pak, akhadal khitamad dabati wan sarafa, ngambil pelana unta, ngambil pelananya. Ya, diambil itu pelananya, kemudian dibawa pergi, Pak. Artinya apa? Dicuri. Ya, dicuri oleh laki-laki tadi. Berarti laki-laki tadi amanah apa enggak? Enggak amanah. Kenapa? Dititipi keledai, malah keledainya ya, tempat tunggangannya itu dicuri, pelananya dicuri, Pak, sama laki-laki tadi. Fa arsala rajulan liyastariya lahu khitaman bidinarin. Ya, maka Ali bin Abi Thalib mengutus salah seorang budaknya liyastariya lahu khitaman, untuk membeli tadi, ya, yang dicuri tadi, ya, dengan 1 dinar. Ya, dengan 1 dinar. Fashtara lahul khitama. Kemudian yang disuruh tadi membeli pelananya tadi. Summa ata falamma ra'ahu Aliyu radhiyallahu anhu qala subhanallah. Ketika dia membeli, diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib melihat dan diambil, ternyata dia mengucapkan subhanallah. Kenapa? Karena ternyata innahu khitamud dabadi, sesungguhnya itu adalah pelana atau tali, ya, tali tungganganku. Ya, pelana tungganganku. Oh, ini tungganganku. Faqala ar-rajulu, maka berkata, istaraituhu min gulamin bidinarin. Faqala Ali radhiyallahu anhu subhanahu wa aratu an a'tahu iyahu halalan fa'aba ila ayakhudahu haraman. Kalau laki-laki tadi itu, Pak, laki-laki tadi yang dititipi tadi itu bersabar nunggu Ali bin Abi Thalib selesai sholat, dia dapat 1 dinar. Ya, dapat 1 dinar. Tapi karena dia itu tidak sabar, dia nyuri pelana onta atau tali ontanya Ali bin Abi Thalib tadi, dia jual itu dengan harga 1 dinar, Pak. Yang beli itu pembantunya Ali bin Abi Thalib, budaknya Ali bin Abi Thalib. Kamu tolong belikan itu sana, belikan pelana onta ini, pelana tungganganku ini, supaya aku bisa nunggangi. Dibeli itu, Pak. Nah, ketika dibeli ternyata yang dia beli adalah punyanya Ali bin Abi Thalib. Harganya berapa? 1 dinar. Jadi uang yang harusnya itu diberikan dengan cara yang halal, dia menerima dengan yang halal. Ketidaksabaran dia ngambil yang haram, dia dapat 1 dinar enggak? Dapat 1 dinar. Bedanya apa? Dia dapatkan dengan cara yang haram, ya, sedangkan kalau dia mau bersabar sedikit saja, Pak, dia dapatkan yang halal. Ya, karena rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini, ya, kata Ali bin Abi Thalib, aradtu, aku hendak an u'tahu iyahu halalan, aku hendak ngasih yang halal.
Ya, fa'aba, maka dia menolak. Illa ayyakhudahu haraman, dan dia mengambil sesuatu dari yang haram. Ya, ini kaidah umum, ya, kaidah umum. Kemudian ada kaitan dengan rizki, ada juga hal yang perlu disampaikan di sini, yaitu ar-rizqu yubarriku fihi bi taati wa yamhaqu bil ma'siyah. Berkahnya rizki itu, Pak, itu bisa berlangsung dengan ketaatan dan bisa hancur karena kemaksiatan. Wa yamhaqu bil ma'siyah. Ya. Yamhaqu bil ma'siyah, dan hancur dengan kemaksiatan. Ya. Arisku yubariku fihi bito'ah wa yamhaqu bil ma'siyah fatadhabu barakatuhu wa in kana katsiran dhahiran li'anna ma indallahi ta'ala la yanalu ila bito'atihi. Ya, jadi makanya dulu pernah saya sampaikan ada satu perkataan ulama yang mengatakan kullu syai'in la tuqarribuka ilallah fa innahu baghiyah. Segala sesuatu yang kita miliki, baik itu istri, baik itu HP kita, baik itu kendaraan kita, rumah dan lain sebagainya, kalau tidak membuat kita itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itu semua adalah musibah. Ya, termasuk ilmu. Ya, kalau ilmu ini tidak mendekatkan kita kepada Allah, Pak, maka jadi musibah. Ya, makanya ilmu itu Ibnu Qayyim al-Jauziyah menempatkan pada posisi dua. Ya. Yang kedua ilmu, yang ketiga semangat. Semangat malah nomor 3. Ya, jadi semangat nomor 3, nomor 2 ilmu. Yang pertama apa? Yang pertama adalah yakin. Betapa banyak orang punya ilmu, dia tidak mengamalkan ilmu tadi. Kenapa? Karena tidak yakin. Ya, sedangkan yakin, Pak, itu butuh ilmu. Tidak mungkin orang yakin itu dengan ilmu, kecuali dengan ilmu. Tidak mungkin orang dapat yakin tanpa adanya ilmu. Makanya Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, ketahuilah, kita disuruh iklam, maknanya kita disuruh ikra, kita itu disuruh baca, Bapak Ibu hadirin. Ya, annahu la ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, maka kita disuruh belajar sampai betul-betul ilmu tadi membuat kita yakin. Ya, aplikasinya seperti apa? Yakin, Pak, ketika rizki itu sudah dicatat oleh Allah 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, maka kita tidak perlu memikirkan sampai di atas batasan, karena kita tidak mampu, Pak, karena rizki itu haknya Allah, ya, yang berikan kepada kita, bukan kita. Ya, kalau kita mikir mumet, Pak, dan saya yakin tidak akan mampu. Ya. Kemudian kasratu rizki la tadulu ala mahabbatillah. Maksudnya rizki di sini adalah harta, ya. Jadi banyaknya harta itu la tadulu ala mahabbatillah, tidak menunjukkan kalau orang tadi itu dicintai oleh Allah. Ya, tidak menunjukkan kalau orang tadi dicintai oleh Allah. Fallahu subhanahu yarzuquhul jami'a fi walakinnahu qad yazidu ahlad dhalal wal jahla fi rizki. Karena Allah Subhanahu wa taala itu kadang, Pak, ya, memberikan kekayaan kepada ahlud dhalal, ya, ahli kesesatan, ya, orang-orang yang sesat dan menyesatkan, orang-orang bodoh. Wa yuwasi'u alaihim fid dunya, dan dia luaskan itu semua, kendaraan punya, apapun punya, Pak, ya. Wa qad yaqtaru ala ahlul iman. Tapi kadang ada orang-orang yang iman tetapi hidupnya susah. Ya, kadang ada beras, kadang nggak ada beras. Fala yadhunnu annal aqa'a wa ziyadata dalilun mahabbati wal istighfar. Dan itu bukan dalil kalau ada orang kok kemudian hartanya banyak padahal dia ahli maksiat, maka bukan berarti dia itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu hadirin. Ya, ini kaitan dengan rizki. Ya, makanya kita melihat banyak orang yang sholatnya kendel, ya, kadang rezekinya, kadang beras nggak ada, ya, di rumah, kadang butuh mau nyumbang juga nggak ada, mau silaturahmi nggak ada duit, Pak, ya. Karena memang itu ujian semua, ya, itu ujian semua. Dan bukan berarti orang memberikan harta itu tanda kalau dia itu cinta. Ya. Kalau kemudian Allah berikan harta dan itu tanda sebagai cinta kepada hambanya, maka sesungguhnya orang kafir lebih banyak yang kaya raya, Pak, daripada orang-orang beriman. Tapi bukan begitu. Ya, inna akramakum indallahi
atqakum. Tetap yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Ya. Kita masuk kepada amalan yang menghalangi rizki, Bapak Ibu hadirin. Ini sebenarnya dulu pernah kita kupas ya di beberapa kesempatan, tapi tidak ada salahnya kemudian kita mengulang kembali, ya, mengulang kembali terhadap apa yang pernah kita pelajari. Yang pertama adalah kemaksiatan. Kemaksiatan ini, Bapak Ibu hadirin, ini jelas ya, ini menghalangi turunnya rizki ya. Nabi SAW, la yaruddul qadra illa bidu'a, takdir itu tidak bisa diubah kecuali dengan doa, wala yazidu fil umri illa bil birri, dan orang tidak akan bertambah usianya kecuali dengan kebaikan. Fa innar rajula la yuhrama minar rizki bidan bin yusibuhu, sesungguhnya seseorang itu terhalang rizkinya disebabkan bidan bin yusibuhu, dengan dosa kemaksiatan yang dia lakukan ya. Jadi kita tidak usah banyak alasan saat kemudian yang lain mampu mengkhatamkan Al-Quran 1 bulan, kita tidak mampu dan kita mengatakan sibuk. Tidak, bisa jadi itu karena kemaksiatan yang masih kita lakukan dan Allah halangi kita untuk mengkhatamkan Al-Quran. Kita jangan banyak alasan ketika saat satu hari ini kita belum mampu membaca 1 juz karena kesibukan, tapi sebenarnya itu bagian dari Allah menghalanginya, Pak, karena kemaksiatan tadi. Ya, ada. Jadi gini, Pak. Jadi kemaksiatan itu hukuman yang paling berat itu adalah saat kemudian Allah mencabut rasa nikmat kita bermunajat kepada Allah, termasuk baca Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran sudah tidak terasa nikmat, bisa jadi ada kemaksiatan yang belum kita bertobat ya, belum kita bertobat. Makanya kita tidak mampu membaca Al-Quran setiap hari 1 juz. Dan salah satu, jika Pak ya, ini termasuk bagian dari rumus, jika hidup kita itu semakin lama semakin sempit, tekanan sana sini, dan hidup kita sudah putek, artinya tidak bisa berpikir, Pak, maka yang perlu diperiksa adalah hubungan kita terhadap Al-Quran. Ini rumus. Semakin berat hidup kita, beban hidup kita, maka semakin banyak pula kita harus membaca Al-Quran, Bapak Ibu hadirin. Ya, membaca Al-Quran. Tapi Bapak Ibu hadirin, jika kenikmatan-kenikmatan ini kok kemudian kita gunakan untuk kemaksiatan, maka rizki kita membaca Al-Quran, rizki kita qiyamul lail, rizki kita sholat jamaah, rizki kita yang lain itu akan digantikan oleh Allah dengan sesuatu yang haram. Ya, makanya ketika mata ini Bapak Ibu hadirin digunakan untuk melihat kemaksiatan, maka mata ini digunakan untuk baca Quran tidak akan kuat, tidak akan mampu. Kenapa? Karena dia tidak merasa nikmat. Sebabnya apa? Kemaksiatan yang dia lakukan dengan mata. Ya, makanya di dalam Quran surat An-Nur ayat 30-31 itu Allah memerintahkan kepada laki-laki untuk menjaga pandangan. 31 Allah perintahkan kepada perempuan untuk menjaga pandangan. Supaya apa? Saat ada laki-laki yang sudah menikah, dia melihat wanita yang bukan mahramnya dan dia melihat dengan hawa nafsu, Allah akan cabut rasa nikmatnya ketika melihat yang halal. Siapa yang halal? Istrinya. Perempuan, seorang istri yang kemudian dia sudah menikah dengan laki-laki, matanya digunakan untuk melihat laki-laki yang bukan mahramnya dan dia melihat dengan hawa nafsu, maka saat Allah berikan yang halal yaitu suaminya datang, Allah cabut rasa nikmatnya. Ini sudah jadi satu kesatuan, Bapak Ibu hadirin. Al-Quran juga sama. Saat kemudian kita lebih sering mendengar musik, ya, alat-alat musik daripada mendengarkan Al-Quran, maka Allah akan cabut rasa nikmatnya tilawatul Quran. Apalagi kita sedang merayakan hari kemerdekaan, biasanya banyak terdengar alat musik. Betul apa tidak? Oh, ya, alat musik tuh. Kemarin Jumat kemarin tuh saya gagal ke sini, Pak.
karena nggak tahu jadwal itu. Jadwal perayakan. Padahal teman-teman itu banyak yang nge-share jadwal perayakan. Ya. Kita nggak begitu kepo itu. Itu akibatnya nggak begitu kepo itu begitu. Ya, berangkatnya sudah jam 5 dari rumah, 5:05 masih di jalan, masuk ke Ngepung itu Pak. Astagfirullahaladzim. Kok ada karnaval itu banyak ramai banget. Akhirnya kecelakaan pertama. Suudahnya kecelakaan. Ternyata karnavalan panjang itu Pak. Sampai maghrib itu masih di Masjid Subah Pak. Ya, maghrib itu udah Masjid Subah. Akhirnya kita belok, ya, belok kanan. Tadi saya telepon dulu Pak, mohon maaf ini terjebak karnaval itu. Akhirnya kita belok kanan ke pom bensin, ternyata macet itu dari SMA Subah itu Pak sampai ke Pasar Subah macet. Akhirnya kita muter lewat Limpung pulangnya. Lewat Limpung ke sana Banyu Putih, Limpung, baru ke rumah sampai rumah Isya. Sama dengan dari sini Pak. Ah itu Pak, Masya Allah. Wah itu luar biasa itu Pak. Musiknya luar biasa. Itu kalau kita sering menikmati musik itu Pak, terlepas dari para ulama kaitan dengan fatwa apakah itu haram, apakah itu makruh, apakah itu mubah, mana yang mubah syarat-syaratnya apa saja, mana yang haram syarat-syaratnya apa saja. Terlepas dari itu semua Pak, kalau kita sering-sering mendengarkan itu, kita pasti akan dicabut rasa nikmat kita untuk mendengarkan Al-Quran. Betul itu Pak, cabut. Ya, jadi semakin banyak maksiat itu rizki sholat kita, terutama qiyamul lail juga akan tercegah. Ya akan tercegah. Bukan karena kita sibuk Pak, asli bukan karena kita sibuk, karena Allah memang tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk membaca Al-Quran. Dihalangi dengan apa? Dengan urusan yang lain. Ya, entah itu urusan dunia, entah itu pekerjaan, entah itu apapun itu tetap dihalangi. Dulu Pak, ketika saya menyampaikan ini di beberapa tempat, itu ada seorang usianya 78 atau 70, masih sehat alhamdulillah, biasa sholat jamaah di musola kami. Dia cerita tadi pagi Pak, cerita tadi pagi, pendidikannya orang dahulu, ya orang-orang dahulu itu sangat ketat. Ya, dia ngomong begitu. Kenapa? Dulu saya ingat, jika ada satu muridnya, santrinya, ya santri ngaji biasa TPQ itu Pak, yang dengan informasi yang valid ketahuan dia nonton sintren, karena dulu belum ada orkes, nonton sintren Pak dulu Pak, itu ketika ngaji 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 orang tadi Pak, itu kalau dia nomor 5 habis nomor 4 langsung nomor 6, dilewatin, tidak disuruh baca Quran sama kiainya tadi. Ya, 1 baca, 2 baca, 3 baca, 4 baca. Orang yang nomor 5 tadi dia dapat informasi dia nonton sintren Pak, dilewati langsung ke 6. Ya, dilewati langsung ke 6, 7, 8. Marah Pak waktu itu dia. Ya, akhirnya diduduki. Al-Qur'annya diduduki. Pagi harinya teman-temannya main, ya. Ada duk, tahu duk Pak ya? Pohon duk itu pohon apa namanya Pak? Kalau tempat saya namanya duk. Pokoknya pohon mirip pohon kelapa lah. Belukangnya itu diambil sama orang-orang itu Pak, anak-anak itu enggak kena Pak. Diambil sama anak tadi yang duduki Quran tadi Pak. Itu diambil kena Pak. Jatuh ngenai kaki dan tembus. Ya, ngenai kaki dan tembus. Dan dia dihalangi tilawatul Quran ngaji bersama selama 2 bulan. Yang lain ngaji, dia enggak ngaji. Itu kemaksiatan itu begitu Pak dampaknya. Jadi kalau kita hari ini kok tidak diberikan rezeki membaca Al-Quran, bisa jadi ada kemaksiatan yang masih kita lakukan. Ya, kemaksiatan yang masih kita lakukan. Sabata bihadihil hadis annartakabu azanbu sababun haramani rizki hurmani rizki wa khususan al-kadzab fa innahu yurasul faqr. Ya, jadi ada kekhususan di sini, yaitu dusta Pak. Ya, kalau secara umum dosa itu menghalangi rizki kita, tapi di sini disebutkan secara khusus tentang dosa dusta, ngapusi. Ya, ngapusi itu termasuk penghalang rizki yang paling besar. Ya, ini dikatakan juga Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji di dalam Ta'limul Muta'allim fi Thariqit Ta'allum. Ya, ini yang pertama, penghalang rizki. Yang kedua termasuk penghalang rizki adalah tidur
ba'da subuh. Ya, ini yang paling shorih, yang paling jelas. Tidur setelah sholat subuh. Habis sholat subuh kan enaknya ngapain, Pak? Baca Quran ya, baca Quran. Nah, termasuk tidur setelah sholat subuh itu, Pak, itu bagian termasuk penghalang rizki yang terbesar setelah kemaksiatan. Ya, kenapa kok begitu? Karena ada dalilnya. Waqad warada fihi haditsun khasun wa kadza naumus subhi, ya, yamna'u rizqa. Dan terdapat hadis yang sahih khusus, naumus subhi yamna'u rizqa. Tidur setelah subuh itu menghalangi rizki. Bapak-bapak, ibu-ibu yang masih habis sholat subuh kok tidur, ya segera aktivitas. Ya, segera aktivitas. Kalau ngantuk disunahkan untuk tidur. Disunahkan untuk mandi, Pak. Ya, disunahkan untuk mandi. Ngantuk lagi mandi lagi. Boleh nggak mandi sehari 3 kali, Pak? Boleh. 5 kali? Boleh, tidak masalah. Tidak masalah, Pak. Ya, jadi kalau ngantuk mandi, ya, biar seger itu loh, Pak. Mandi olahraga pagi-pagi itu begitu. Ya. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Orang yang tidur di waktu setelah subuh, dia tidak masuk didoakan oleh Nabi SAW. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Dia tidak termasuk ini, Pak. Ya, tidak termasuk pagi yang diberkahi. Ya, padahal awal dari sebuah aktivitas kita itu dimulai dari pagi. Kalau paginya sudah tidak diberkahi oleh Allah, maka sepanjang harinya itu bisa tersia-siakan. Waktunya bisa habis di situ. Ya, habis kesia-siaan. Habis dalam kesia-siaan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, "Fannaumus subhati yamna'ur rizqa li'anna dzalika waqtun tatlubu fihil khaliqatu arzaqaha wa huwa waqtun qismatil arzaq fa naumuhu hirmanun ila li'aridin aw darurah." Tidur setelah subuh itu mencegah rizki, yamna'ur rizqa. Ya, karena waktu subuh adalah waktu makhluk mencari rizki. Burung itu nyari rizkinya kapan, Pak? Pagi hari. Pulangnya sore, tidak ada yang lembur sampai malam. Ya. Dan waktu dibagikan rizki itu pagi hari. Ya, maka jika rizkinya pingin berkah, jika waktunya pingin berkah, habis sholat subuh tidak boleh tidur lagi. Ya, tidur setelah subuh adalah suatu hal yang dilarang. Para ulama di situ mengatakan hukumnya makruh kecuali ada penyebab atau keperluan. Apa sebabnya? Contoh keperluan, misalkan sedang sakit, ya, sedang sakit di rumah sakit, malamnya sakit, tidak bisa tidur, Pak. Ya, malamnya tidak bisa tidur, ya. Biasanya nggak bisa tidur, kenapa? Bukan alasan yang tidak syar'i. Misalkan tadi malam nggak tidur, hari subuh tidur aja. Lah ngapain nggak tidur? Nonton bola misalkan. Nggak termasuk. Nggak termasuk, Pak, ya. Nggak termasuk. Kalau malamnya kok kemudian dia sakit, misalkan sakit perut, nggak bisa tidur, ya dari malam, maka dia bisa tidurnya pas habis subuh tadi, nggak masalah karena ada udzur, ada sebab. Ya, inilah yang menyebabkan rizkinya itu tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting, Pak. Ya, tidur pada subuh. Anak-anak kita diajarkan kalau habis subuh jangan langsung tidur, murojaah. Gitu. Kalau dia murojaah ngantuk-ngantuk dibangunkan, ya mandi dulu. Mandi. Habis mandi kemudian baru ya murojaah lagi. Jangan tidur. Ya, dilarang, termasuk larangan tidur. Ini ba'da subuhnya. Yang dilarang lagi kapan? Yang dimakruhkan lagi adalah ba'da sholat asar. Ba'da sholat asar itu larangan juga, Pak. Ya, hampir sama larangannya dengan sholat subuh. Kenapa? Ya hikmahnya banyak itu. Habis sholat asar itu, Pak, kalau orang tidur itu biasanya otaknya cepat pikun, Pak. Ya, otaknya cepat pikun.
Tikun tahu ya? Linglung. Ya, makanya betapa banyak orang habis tidur, habis sholat asar itu Pak, bangun itu langsung mau sholat subuh, padahal baru sholat maghrib. Ya, padahal baru sholat isya. Gitu. Nah, puyeng itu Pak. Ya. Kemudian yang dimakruhkan lagi itu adalah pada sholat maghrib. Ya, pada sholat maghrib Pak. Pada sholat maghrib itu digunakan untuk ngaji, kajian begini, digunakan untuk tilawah. Lihat Pak, sunnah orang-orang terdahulu itu kalau pada maghrib mereka ngapain Pak? Ngaji Pak. Orang-orang terdahulu pada maghrib ngaji itu Pak. Ya, pada maghrib ngaji. Jadi nggak ada yang pada maghrib itu kemudian tidur, nonton TV, nggak ada. Mereka tilawah. Dan ini sunnah ini masih dijalankan oleh orang-orang sepuh sekarang. Orang-orang yang sudah usia 70, 60 itu sekarang tetap tilawah terus Pak. Ya, tilawatul Quran. Habis sholat itu tilawah terus. Ya, ini ya tidur pada subuh. Waktunya bisa. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan karena waktunya habis. Banyak Pak ini Pak. Oh itu. Ini udah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Hah? Nggak sehat Pak. Nggak sehat. Jangan. Itu kalau waktu-waktu duha itu adalah waktu untuk aktivitas. Jadi kalau dia tidur berarti ada yang nggak sehat pada tubuhnya. Ya, pada tubuhnya. Wallahu a'lam bishawab ya. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.